Halo, gua Kepo Gaming. Oke, kali ini gue bakal ngebahas tentang game mobile paling laku di seluruh dunia. Loh, bukannya Free Fire sama Mobile Legends, Bang? Eits, jangan cepat mengambil kesimpulan. Mari kita riset dulu satu-satu. Sebelumnya, bisa subscribe dulu channel gua Kepo Gaming biar gua makin semangat lagi update video-video menarik buat kalian semua. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi setiap gua upload. Gue mau kasih tahu dulu. Play Store kalian sekarang berada di region Indonesia, jadi kalau melihat top chart itu adalah peringkat dari region Indonesia doang. Dari sana kita bisa lihat selera masyarakat Indonesia. Soalnya gue sering lihat di kolom komentar media sosial, wah Free Fire dan Mobile Legends game terkenal dan paling laris di seluruh dunia. Tapi datanya tuh cuma berdasarkan top grossing Play Store region Indonesia. Top chart adalah game yang masuk peringkat di region Indonesia saja, bukan dunia. Di sini gue juga melihat datanya dari Play Store saja alias pengguna Android. iOS tidak termasuk karena saat ini pengguna Android itu menguasai 85% pasar dari seluruh dunia. Jadi gue ngerasa sudah cukup lah 85% itu karena sudah lebih dari 3/4 gamer mobile di seluruh dunia. Kita semua pasti udah tahu kalau di Indonesia itu yang menguasai pasar adalah game Free Fire dan Mobile Legends. Kita bisa lihat di sini top grossing di Indonesia nomor 1 adalah Free Fire dan nomor 2 adalah Mobile Legends. Jadi gue bakal pilih dari kategori top grossing ya, bukan top free. Karena kalau top free adalah game yang lagi naik daun dari jumlah download. Tapi kalau top grossing itu dilihat dari penghasilannya. Berapa banyak player top up, berapa banyak game tersebut menghasilkan keuntungan. Jadi menurut gue top grossing ini lebih valid untuk melihat game yang paling laris di suatu negara. Dan untuk melihat game favorit dari negara lain, kita nggak perlu repot-repot ganti region. Cukup ke website AppBrain atau SimilarWeb. Dan gue udah cek ini akurat. Karena sama dengan yang di Play Store. Yang pertama gua cek itu adalah top grossing dari Play Store region Amerika Serikat. Apa yang kalian pikirkan kalau mendengar negara Amerika Serikat? Kalau gua sih mikirnya adalah film Hollywood, game yang berkualitas seperti Diablo, Dota 2, League of Legends, The Last of Us, God of War. Ya gue bisa bilang Amerika adalah pusat game dunia. Banyak event e-sport kelas dunia diadakan di sana. Kemudian ada E3, Electronic Entertainment Expo, event industri video game terbesar di dunia yang diadakan di LA, Los Angeles. Amerika juga adalah pencipta game konsol pertama di dunia pada tahun 1972 yang namanya Magnavox Odyssey. Lahirnya game MOBA pertama di dunia, Ion of Strife, juga dari mode StarCraft yaitu, buatan Blizzard, developer Amerika, yang kemudian semakin populer berkat Dota. Operating system yang kalian gunakan untuk bermain game sekarang juga adalah buatan Amerika, seperti Windows, Mac, Android, dan iOS. Jadi kesimpulannya Amerika adalah mbahnya dunia game dan teknologi. Nggak heran, AS adalah negara adidaya. Kita lihat seperti apa selera game mobile penduduk Amerika Serikat. Top grossing peringkat 1 di Play Store Amerika adalah game berjudul Coin Master. Coin Master ini game apa? Kalau gue lihat sih kayak mesin-mesin slot kasino gitu, tapi nanti gue coba deh. Pokemon Go itu masih masuk peringkat 6 di Amerika. Jadi sebenarnya gamer Amerika itu lebih banyak main game MOBA dan Battle Royale di PC. Nah heran dalam daftar ini tidak ada game MOBA dan Battle Royale di mobile. Kalau mau tahu selera masyarakat Amerika soal game bisa kita lihat di Twitch. Semuanya game PC, nomor 1 adalah League of Legends, nomor 2 Fortnite. Kemudian berikutnya adalah Grand Theft Auto 5 dan Call of Duty. Tapi kalau untuk game mobile, gamer Amerika itu sukanya Coin Master sama Marvel Contest of Champions. Berikutnya adalah region Jepang. Mendengar kata Jepang pasti ingatnya anime dan game. Jepang adalah pencipta konsol game tersukses seperti Nintendo dan Sony PlayStation yang sangat sulit dilawan oleh Xbox-nya Amerika dan sampai sekarang masih memimpin pasar soal game konsol. Game-game Jepang juga banyak mengisi masa kecil gue mulai dari The Legend of Zelda dan Final Fantasy. Event video game besar yang terkenal ke seluruh dunia yaitu Tokyo Game Show, Devil May Cry, Resident Evil, Gran Turismo, Metal Gear Solid juga merupakan game AAA buatan Jepang dan mendapatkan pujian dari seluruh dunia. Melihat kualitas gamenya yang begitu luar biasa, kita lihat selera masyarakat Jepang seperti apa soal game mobile. Top grossing peringkat 1 adalah Fate Grand Order. Peringkat 2 itu Dragon Quest Walk. Peringkat 1 ini adalah game RPG anime yang memang terkenal banget di Jepang. Sedangkan game kedua, Dragon Quest Walk, adalah game Dragon Quest dengan augmented reality, seperti Pokemon Go. Dragon Quest ini memang terkenal banget di Jepang, game konsolnya juga laku keras. Desain karakter game ini tuh dari Akira Toriyama yang membuat manga Dragon Ball. Jadi intinya selera game mobile dari Jepang adalah game anime. Gak heran kalau di Indonesia ada orang yang suka anime dipanggilnya wibu, karena orang Jepang memang penggila anime. Selanjutnya adalah region Korea.
Kalau kalian dengar negara Korea, pasti ingatnya girl band Blackpink atau boy band BTS yang mengisi kolom trending YouTube Indonesia. Kemudian drama Korea, drakor yang mengisi FYP TikTok kalian. Ya sebenarnya Korea juga terbilang maju dalam industri game. Kalian tahu Bluehole Studio, developer game PUBG itu asalnya dari Korea yang merekrut Brandon Green. Ya kemudian ada game Ragnarok Online, Black Desert Online, Lineage, juga game yang berasal dari Korea, game MMORPG. Ya Korea bisa dibilang adalah negara pembuat game berkualitas yang tak kalah dari Jepang dan Amerika. Top grossing nomor 1 dan 2 di Play Store region Korea adalah game MMORPG Lineage dari NCSoft. Ya bisa gue bilang selera gamer mobile Korea adalah MMORPG genrenya. Yang gak heran developernya sering membuat game MMORPG seperti Black Desert, Ragnarok, Lost Ark, Lineage. Korea juga terkenal dengan manhwa isekainya seperti Solo Leveling, Legendary Moonlight Sculptor, Overgear dan lain-lain yang menceritakan tentang dunia game MMORPG. Walau bisa dibilang gamernya itu adalah penggila MMORPG, sebenarnya di Korea juga terkenal game MOBA PC League of Legends. Mungkin League of Legends di Korea itu sama terkenalnya dengan Mobile Legends kalau di Indonesia. Tapi gue penasaran sama peringkat 7 di Korea ini game apa? Google Translate, Miracle Sword judulnya. Ini sih game RPG lagi ya. Nama modelnya Angelina, ketemu juga. Gue malah cari modelnya di Google anjir. Namanya Angelina Danilova. Cakep banget nih cewek. Jadi dia model Rusia yang tinggal di Korea. Dia juga punya channel YouTube, Detektif Kepo. Salah fokus, kita lanjut lagi ke region China. Jadi di China ini tidak menggunakan Play Store. Seperti kita tahu, China itu tertutup sama aplikasi buatan luar. Jadi mereka menggunakan store dan aplikasi buatan mereka sendiri. Karena itu gua cari dari situs lain yaitu newzoo.com. Ini adalah top grossing game Android dari negara China. China adalah negara dengan penduduk terbesar di dunia, mencapai 1,4 miliar jiwa, dan kalau kita dengar nama China pasti kita akan teringat developer game mobile yang terkenal seperti Tencent, NetEase, dan Moonton. Ya gue bisa bilang China itu menguasai game mobile saat ini. Game Mobile Legends, COD Mobile, PUBG Mobile, dan Arena of Valor yang terkenal berasal dari China. Tencent adalah perusahaan besar dari China yang menguasai berbagai lini aplikasi mulai dari game sampai aplikasi chatting seperti WeChat dan QQ. Gak heran Tencent menjadi salah satu perusahaan terkaya di dunia. Tencent dan NetEase itu sering bekerjasama dengan developer terkenal dari game PC dan konsol untuk mengadaptasi game tersebut menjadi versi mobile. Seperti contohnya adalah COD Mobile dan PUBG Mobile. Dengan penduduk China yang begitu besar, mereka tidak perlu khawatir kekurangan pelanggan karena dari konsumen lokal sekalipun mereka sudah mencetak keuntungan yang begitu besar. Ya, top grossing game Android dari China adalah game Battle Royale Peacekeeper Elite alias PUBG Mobile. Jadi game PUBG Mobile di Cina memang berubah nama ya jadi Peacekeeper. Alasannya kalian bisa cek di video gue sebelumnya, gue udah jelasin di sana. Silakan klik di kanan atas. Top grossing nomor 2 adalah game MOBA Honor of Kings alias Kings of Glory dari Tencent lagi. Ini versi lokalnya AOV, Arena of Valor. Ya bisa dibilang top grossing di China itu dikuasai oleh Tencent. 10 besar top grossing 6 game itu semuanya dari publisher Tencent. Sisanya adalah NetEase dan publisher China lainnya. Jadi kesimpulannya untuk negara China adalah all hail to Tencent. Hidup Tencent. Oke, berikutnya gue bakal ke benua Afrika yang diwakili oleh Kenya. Gamer Kenya ternyata menyukai game bola Pro Evolution Soccer 2020. Posisi kedua yaitu Candy Crush Saga dan ketiga baru PUBG Mobile. Gue nggak melihat Mobile Legends dan Free Fire, padahal gue pikir selera gamer Kenya itu bakalan mirip sama Indonesia. Ternyata ada perbedaan juga. Negara mana lagi ya? Kita ke India aja deh. Kalau dengar negara India, kita pasti ingatnya film Bollywood sambil nyanyi dan joget. India adalah negara dengan jumlah penduduk nomor 2 terbanyak di dunia dengan 1,35 miliar jiwa. Pasti penggunanya banyak sekali dong. Sesuai dugaan gue, selera gamer India itu mirip banget dengan Indonesia. Peringkat 1 adalah Free Fire, peringkat 2 adalah PUBG Mobile. PUBG Mobile Lite bahkan masuk peringkat 7, jadi 2 game PUBG Mobile itu masuk top 10 top grossing. Yang melihat jumlah pengguna yang banyak banget di India, kayaknya sih nggak lama lagi PUBG Mobile dan Free Fire bakal bikin fitur joget ala India di pohon. Anehnya gue nggak melihat game MOBA di top grossing, jadi sepertinya gamer India itu lebih menyukai game perang Battle Royale. Oh ya, mungkin karena ada beberapa aplikasi China yang dihapus karena masalah politik antara China dan India. Jadi gue nggak melihat Mobile Legends di Play Store India. Seharusnya kalau nggak ada kasus itu, Mobile Legends mungkin bisa masuk juga. Berikutnya Australia. Ya kalian lihat deh, bule-bule itu sukanya main game kasino. Mereka suka berjudi. Setelah main di mesin kasino, pulang ke rumah mereka main lagi game mobile kasino. Peringkat 1, 2, dan 3 dikuasai oleh game kasino. Kalau soal game, selera bule Australia sama saja dengan Amerika sih. Game Coin Master dan Dragon Ball, kemudian Pokemon Go.
Wajar sih, Coin Master kan sama gameplaynya dengan mesin slot juga kayak kasino. Kemudian kita ke negara tetangga kita, Singapura. Seharusnya seleranya mirip dengan Indonesia karena ini negara tetangga. Singapura adalah negara asal Garena, publisher dari game Free Fire, tapi gue lihat justru malah nggak ada game Free Fire di top grossing. Nomor satunya malah Mobile Legends, nomor 2 itu One Punch Man, dan nomor 5 ada Dragon Raja. Aneh juga ya. Padahal Free Fire itu dari Singapura loh, tapi ternyata nggak masuk. Nah, kita ke Amerika Selatan, diwakili oleh Brazil. Udah jelas sih top grossingnya ya Garena Free Fire. Do you ready to lose? Brazil, do you ready to lose? Yang kedua, COD Mobile. Jadi selera gamer Amerika Latin ini mirip banget sebenarnya sama negara kita, Indonesia. Negara benua Eropa diwakili oleh Swedia. Jadi gue memilih Swedia karena PewDiePie, YouTuber gaming nomor 1 di dunia, itu berasal dari Swedia. Dan kalian lihat selera gamer Eropa itu persis sama dengan gamer Amerika Serikat. Lagi-lagi Coin Master dan Pokemon Go. Oke, terakhir gue kasih lihat satu negara lagi, yaitu Taiwan. Jadi kalau ingat Taiwan tuh gue ingatnya tuh boba atau snack khas Taiwan di mall. Top grossing nomor 1 adalah Diniec M. Nomor 2 game kasino, nomor 3 Slam Dunk. Nah, AOV, Arena of Valor masuk peringkat 6. AOV memang cukup terkenal di Taiwan. Taiwan malah nggak ada Mobile Legends, PUBG Mobile sama Garena Free Fire ya. Seleranya udah beda sih sama kita. Oke, jadi gue udah kasih lihat top grossing dari beberapa benua, mulai dari Asia Tenggara yang diwakili oleh Indonesia, kemudian Asia Timur yang diwakili oleh Jepang, China, Taiwan, dan Korea, Asia Selatan diwakili oleh India, Afrika yang diwakili oleh Kenya, dan Amerika Selatan yang diwakili oleh Brazil. Do you ready to lose? Dari sini kita bisa ambil kesimpulan selera setiap gamer mobile dari setiap benua dan negara itu berbeda. Negara Asia Tenggara seleranya sih agak mirip ya dengan Asia Selatan, dengan Amerika Latin, dan Afrika. Tapi kalau udah dibawa ke negara Amerika Serikat, Eropa, Jepang, dan Korea udah beda seleranya. Dari sini sih kita bisa lihat ya negara maju dan negara berkembang itu punya selera yang sangat berbeda. Salah satu game yang sering muncul di top grossing dunia itu termasuk Indonesia adalah Coin Master. Kita cobain game ini, gue bingung kenapa sih game ini laku banget di dunia. Kalian juga pasti heran kan? Beberapa negara game yang masuk top grossing adalah game buatan negara mereka sendiri. Jadi mereka memang menyukai produk lokal. Seperti Jepang, mereka memainkan game developer Jepang. Kemudian China, ya kalau China sih hidup Tencent ya. Korea juga mainin game lokal mereka sendiri dari NCSoft. Sayangnya negara kita Indonesia belum seperti itu. Top grossing kita masih dikuasai oleh negara lain. Free Fire dari Singapura dan Mobile Legends dari China. Game buatan Indonesia sendiri gue lihat nggak ada yang masuk top grossing. Ya kita nggak bisa menyalahkan juga sih karena mungkin game buatan Indonesia itu belum memenuhi selera masyarakat Indonesia. Mungkin saatnya nanti game buatan Indonesia akan menguasai top grossing di Play Store mengalahkan game asing. Setidaknya di negara kita sendiri, di region kita, Indonesia. Kita doakan saja perkembangan game Indonesia menjadi lebih baik dan diminati oleh masyarakat Indonesia. Oke, mungkin segitu dulu dari gua. Komen, like, share, dan subscribe channel gua Kepo Gaming. Always positive thinking. Ciao.